sini ya. Kesehatan. Ayo didampingi teman-teman, didampingi. Kesehatan dan kamar mandi. Yuk sini. Ikutin. Kamar mandi di sini. Ya baik ya. Ruang UKS Pak. Ruang UKS. Ini Sanggar Pramuka. Sudah lama yang ada itu. Mas bisa ada pentingnya itu ya. yang berdiri untuk di situ. Oh ya. Yang penting ada anak-anak yang sudah terlatih. Iya, ini ada dokter Reki memang. Sekarang sudah kelas 6 Pak. Iya. Nah, ini kan diambil kelas 5 waktu itu. Sekarang sudah kelas 6. Kos-kosan ya. Iya, kos-kosan silakan. Semalam berapa Pak? Pak Korwit, malam mana Pak? Ya, Pak. Tadi deh, malam-malam Dari anu. tako lepas Silakan di sini. Jangan nunduk berpengaruh.
Sebelum acara dimulai, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Utamanya nikmat yang berupa sehat, sehingga sampai detik ini kita masih bisa bertemu dalam rangka penilaian sekolah bersih dan sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi perlindungan kepada kita dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas segala tatanan tuntunan dan bimbingannya kepada kita, sehingga sampai detik ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Semoga kita mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati tim penilai dari Kecamatan Kuanyar, dari Muspika, dari Korwil, dan juga dari PKM Kecamatan Kuanyar. Sebelumnya saya menyampaikan selamat datang di SDN Pesanggerahan 1. SDN Pesanggerahan 1 merupakan sekolah yang pertama di Kecamatan Kuanyar, termasuk saya dan teman-teman alumni dari sini, dan kembali ke Pesanggerahan 1 ini untuk mengabdikan diri di desanya sendiri. Alhamdulillah hampir 80% alumni SDN Pesanggerahan 1. Karena kalau kita mendengar sejarah dari sekolah ini, merupakan sekolah yang didirikan pada zaman Belanda. Insya Allah kalau tidak salah menurut cerita 1914 ini didirikan. Sudah banyak menelurkan putra putri Kuanyar di tingkat kabupaten, provinsi maupun di tingkat nasional. Alhamdulillah kami bisa meneruskan untuk mendidik putra putri khususnya di Pesanggerahan ini dan menjadi guru di SDN Pesanggerahan 1. Perlu saya sampaikan profil sekolah kami UPTD SDN Pesanggerahan 1 yang sering oleh teman-teman disikat Sang Ratu. Sang Ratu Pesanggerahan 1 yang ada di UPTD SDN Pesanggerahan 1 ini, atau personil atau pegawai yang ada di SDN Pesanggerahan 1 ini berjumlah 14. PNS-nya 6, THL-nya 4, kemudian subwannya 4 ya. Sehingga pas 14. Sementara murid yang kami didik Pak berjumlah 309. Kalau kami rata-ratakan kelas 1 sampai kelas 6 tidak kurang dari 50 per kelas. Sementara ruang kelas yang ada Pak, ruang kelas yang ada ini masih 8. Rombelnya, rombongan kelasnya, rombongan belajarnya 10. Sehingga kami mensiasati agar anak-anak belajar dengan nyaman, kami mensiasati perpustakaan jadikan kelas. Karena kami tidak punya kelas lagi dan lahan memang tidak ada. Salah satu cara untuk pengembangan SD Pesanggerahan 1 ini memang harus ke atas. Kami sudah merencanakan itu Pak, dan pernah saya sampaikan ke Korwil untuk yang di atas, yang 3 kelas di belakang itu di dek kemudian dibuatkan bangunan ke atas.
Kalau yang ini Pak, sepertinya tidak boleh kalau yang ini, karena ini cagar budaya, tidak boleh di otak-atik. Bapak Ibu, sebelum saya ke sarana prasarana, dalam kegiatan pembelajaran kami sepakat dengan teman-teman untuk kelas tinggi sudah kami mulai dengan pembelajaran digital. Jadi kegiatan pembelajaran dengan menggunakan komputer dan LCD proyektor, dan anak-anak sering disuruh membawa HP ke sekolah, disengaja memang suruh bawa HP ke sekolah, yang tidak punya pinjam kepada orang tuanya. Di situ ada kegiatan pembelajaran melalui HP daring. Ini untuk kelas tinggi, kelas 4, 5, 6 yang kami coba untuk itu. Dan insya Allah kedepannya akan kami berupaya, manakala fasilitas kami sudah terpenuhi, maka kami serius untuk menyelenggarakan pembelajaran berbasis. Satu ini merupakan, katanya Bapak Korwil, merupakan sekolah rujukan katanya. Kalau pesanggrahan satunya sudah jelek, apalagi lainnya katanya. Itu katanya Bapak Korwil seperti itu. Sehingga kami terus berinovasi. Sehingga kami punya mutu inovasi tiada henti, jadikan hidup semakin berarti. Itu mutu kami di SDN Pesanggrahan 1 ini. Kemudian fasilitas, terus terang Pak, kami masih jauh dari harapan. Fasilitas yang ada, terutama ruang kelas, itu sudah kami tidak memungkinkan untuk bergerak sendiri, sudah barang tentu kami sudah tidak mampu. Yang kami harap adalah bantuan dari atasan kami, termasuk Bapak Camat, memikirkan sekolah kami ya. Kemudian MCK kami masih punya 2 di sebelah timur, 1 yang kecil di belakang ada, kemudian yang di belakang kantor ini memang khusus untuk guru. Dan MCK ini 1 untuk semua. Jadi kami tidak memilah-milah ini yang laki, ini yang perempuan, tidak. Karena memang keterbatasan ini, fasilitas yang lain untuk sarana digitalisasi kami menyicil setiap tahun, kami menyicil. Kemudian dari dana BOS kami beli komputer 1 tahun 2, laptop, LCD dan sebagainya yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran anak. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Kami hanyalah manusia biasa, inginnya berbuat yang terbaik untuk pendidikan, karena kami sadar bahwasannya kami mempunyai batas kemampuan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhir salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Pesanggrahan 1 Sang Ratu. Yang saya hormati Bapak Korwil Kecamatan Kuanyang. Yang saya hormati kami hadir di SDN Pesanggrahan 1 ini bukan hanya sekedar menilai bahwa sekolah ini dikatakan sehat dan bersih, melainkan kami hadir untuk menjalankan amanat dari Bapak PJ Bupati Bangkalan, bahwasanya kami hadir untuk mengetahui keadaan sekolah ini yang sebenarnya, termasuk status tanahnya, apakah sudah bersertifikat atau masih hibah atau masih milik perorangan. Dan yang kedua, ingin mengetahui jumlah tenaga pendidik yang ada di sini. Saya harapkan nantinya apa yang telah dinilai tetap kami laporkan ke Bapak PJ Bupati, dan alhamdulillah beliau waktu hari Kamis kami mengadakan rakor di Aula Diponegoro. Bapak PJ meminta kepada kami usulan-usulan disampaikan terakhir hari Jumat, sehingga kami sore saya minta tolong ke Bapak Korwil kepada sekolah-sekolah yang sudah kita datangi atau yang belum, untuk mengirimkan usulan-usulan tersebut.
Dan alhamdulillah usulan tersebut sudah sampai ke Dinas Pendidikan. Semoga ke depan bisa terrealisasi. Kemudian yang saya tangkap di sini terkait sarana perilaku hidup sehat dan bersih sudah ada, cuci tangan sudah ada, apalagi tempat sampah sudah terpilah, dan UKS sudah memenuhi syarat menurut saya karena sudah ada dokter kecil. Semoga pembangunan yang diusulkan, jadi nantinya hadirnya kami di sini ketika sudah mengetahui jumlah tenaga pendidik dengan jumlah murid, semoga Dinas Pendidikan yang ada di kabupaten bisa memetakan mana-mana yang kurang atau yang lebih kita sudah tahu bahwa ada kesenjangan antara pendidikan di perkotaan dan di pelosok, Pak. Kalau di perkotaan itu gedungnya sudah bagus, malah ditambah bagusin, sedangkan di pelosok sudah hampir runtuh, tetap dibiarkan. Semoga apa yang diamanahkan Bapak PJ ini menjadi rahmat tersendiri bagi dunia pendidikan, terutama kepada tenaga yang belum diangkat jadi PNS ataupun P3K. Semoga tetap semangat karena pemerintah mendata, apalagi programnya tetap mengutamakan dunia pendidikan dan dunia kesehatan, sehingga nantinya pendataan kami bisa pemerintah kabupaten memilih dan memilah mana yang lebih didahulukan untuk dijadikan pegawai P3K ataupun ASN. Mungkin dari saya cukup sampai di sini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di siang hampir sore ini ya kita bisa silaturahmi, dan saya ucapkan terima kasih atas sambutannya ya. Tujuan kami yang pertama melihat kondisi keadaan sekolah dan personilnya, yang kedua yaitu lomba sekolah sehat, yang nomor dua yang bagian saya Bapak Ibu ya. Tadi kami sempat keliling dengan Pak Camat, dengan Pak Korwil ya. Memang sekolah ini sejak saya lahir sudah ada, itu apalagi 2018 itu belum harinya. Kami kelahiran 72 gitu ya. Dan di sini pun juga saya lihat alumninya banyak, tim jurinya Pak. Itu tim jurinya banyak, lulusan alumni sini gitu. Tapi saya bilang ke tim penilai harus netral. Ya, itu. Kalau lihat dari kondisi keadaannya, alhamdulillah Pak sudah layak, sudah dari bagian UKS-nya, apalagi kamar mandinya. Walaupun katanya Bapak, saya tidak bisa menjelaskan. Bapak kepala sekolah sudah tahu. Oh, patokannya kalau kamar mandi sekian sekian. Nah, saya tidak bisa membahas sudah. Berarti kan sekolah sudah tahu bagaimana tindak lanjutnya. Nah, ini tugasnya kami nanti Bapak Ibu ya. Kegiatan UKS ini memang kami hampir 80% sudah Pak ya. 80% keliling ini kita hadir semua Pak. Tidak ada yang kelewatan. Terutama Pak Camat. Kalau saya masih ada absennya sedikit. Kalau Pak Camat full hadir ngikutin. Itu. Intinya ya sudahlah. Pesanggaran satu ini sudah layak, sudah. Ya, itu hanya tugasnya kami nanti mungkin menindaklanjutin dari hasil survei yang kami jalani. Di antaranya ya kami memang menganjurkan ke teman-teman puskesmas, ayo kita adakan screening. Ini tahun ajaran baru, muridnya juga baru, ayo kita screening. Insya Allah bulan Agustus kami turun lagi Bapak, tapi bukan dengan Bapak-Bapak ini, tim kami yang turun nanti ini. Yang kami turunkan itu nanti ahli-ahlinya Bapak, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah monggo nanti Bapak Ibu mau diskusi apapun, masalah kesehatan yang penting, monggo disampaikan. Insya Allah teman-teman bisa menjawab.
asal jangan minta bantuan. Gitu. Tapi kalau ada kami siap. Gitu. Yang kedua, kami juga menganggarkan Bapak Ibu tahun 2025 kami mengadakan pertemuan dengan guru UKS nanti. Ini jangka panjangnya. Kalau masuk sekarang, ternyata saya tanya ke teman-teman pejabat, saya punya pejabat Pak, pejabat PUD, ya, bisa nggak dimasuk tahun sekarang? Dia mikir-mikir, wah Pak, pertengahan tahun. Ya sudah, kalau nggak bisa tahun sekarang, saya minta tahun depan. Harus bisa mengumpulkan guru UKS. Ini mungkin gerakan kami nanti Pak. Itu untuk kenapa? Pedulinya puskesmas ke sekolahan. Ya mungkin itu aja dari saya. Mungkin nanti ada masukan atau arahan atau apa, monggo disampaikan bersama-sama dengan Pak Camat. Sampaikan aja Pak ke Pak Camat. Mungkin itu aja dari saya. Saya mewakili teman-teman tim penilai Pak, apabila ada tutur kata sikap waktu kami berjalan-jalan di sekolah ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada masukan Bapak buat kami. Terima kasih Pak. Ini saya selaku pimpinan yang bertanggung jawab terhadap Satpras yang ada. Yang saya tanyakan berkaitan dengan status tanah SDN Pesanggerahan 1 ini, karena sampai saat ini walaupun sudah diukur, tempo hari sudah diukur, oleh BPN, sudah diukur oleh BPN kurang lebih tahun yang kemarin, tahun 2023. Sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi seperti apa hasilnya. Itu Pak yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau mungkin Bapak Camat bisa memfasilitasi kami, maksudnya memfasilitasi sekolah kami, karena kami kekurangan guru, kekurangan kelas Pak. Mungkin kalau lewat Pemda mungkin bisa lebih cepat mungkin Pak. Karena sepertinya Pesanggerahan 1 ini bertambah tahun, itu muridnya bertambah. Yang kemarin itu sekitar 70 Jakarta, 70 sekolah. Kemudian saya sudah sampaikan kepada wali murid, untuk maksud saya agar tidak menyekolahkan ke sini semua gitu, karena keterbatasan kami. Karena wali murid itu punya hak Pak untuk memilih pendidikan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan murid yang daftar Pak, ada yang dari Batak Timur datang ke sini, Batak Barat, Tebul ada ke sini. Ada yang dari Kujiman datang ke sini. Jadi semua TK yang ada di Kecamatan Kuanyar ini masuk ke sini. Dan kami sepakat dengan teman-teman, kalau bukan lulusan TK kami tidak terima, karena kami memprioritaskan lulusan TK. Itu Pak informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan melalui Pak Camat, kami, walaupun bukan kami Pak, bukan saya yang menikmati artinya, karena saya kurang 6 bulan pensiun. Mudah-mudahan yang pengganti saya nanti mendapatkan bantuan ruang kelas baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Untuk apa terkait status tanah di sini yang sudah diukur, karena ini memang apa amanahnya dari Bapak PJ Bupati Bapak. Memang Bapak PJ Bupati ini menghendaki kenapa istilahnya didata agar tidak timbul permasalahan
seperti di daerah lain ini sekolahnya disegel ataupun anak didik itu tidak bisa sekolah. Makanya insya Allah kami tetap secara terus menerus Pak, karena ini amanah dari Bapak Bupati, kami tetap berkoordinasi dengan Diknas, termasuk karena wilayah ini desa, kami tetap koordinasi dengan desa terkait PTSL, karena memang program dari Kabupaten Bangkalan ini percepatan sertifikat Pak. Terus yang kedua terkait keseimbangan tenaga pendidik dengan sarana. Inilah fungsi kami hadir di sini ketika nanti laporan kami disampaikan terkait sarana pendidikan di sini kurang sesuai standar, artinya masuk overload Pak ya. Iya Pak. Iya. Semoga nanti usulan-usulan dari panjenengan itu Pak bisa terrealisasi, karena memang program kami ini sebagai sarana itu masuk dengan istilahnya penilaian lomba kebersihan dan sehat ini Pak. Tapi inti sebenarnya kami ini ingin mengetahui kondisi sekolah tersebut atau serta tenaga pendidik, sehingga nantinya ada penyebaran terkait tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Bangkalan, termasuk sarana pendidikannya ini. Mungkin hanya itu Pak yang bisa saya sampaikan, karena usulan dari panjenengan Sederajat Kalinto ampun lastare ia terakin de dema Pak PJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kemudian ini Pak, saya lupa, saya ucapkan terima kasih. Mungkin daya tarik sekolah ini Pak, mungkin satu sisi karena ini sudah masuk cagar budaya. Terus inovasinya ini Pak, saya belum keliling, belum pernah ada yang nyampaikan inovasi terkait cara pembelajaran anak didik kita itu memakai digital. Cuma saya dengar yang ada di sini, artinya ketertarikan orang tua itu mungkin karena sistem pendidikannya ini Pak sudah melampaui dari kota. Termasuk anak saya yang kelas 5 di SDN Penjagaan 5 tidak ada pendidikan model digital. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili guru-guru SDN Pesanan 1 ingin menyampaikan kepada Bapak Kapus, Pak, ini keterkaitan dengan UKS masalah kesehatan siswa, di mana pesantren 1 itu sudah melaksanakan dan membentuk dokter kecil Pak, sudah 3 tahun yang kemarin. Kemudian masalah kendala Bapak, ini masalah sarananya, termasuk tadi Bapak Kapus sudah melihat stetoskopnya sudah nggak layak itu karena selalu dipakai sehingga karetnya lepas Pak, jadi tidak bisa dipakai kembali. Kemudian berhubung itu ada hubungannya dengan kesehatan. Pesantren 1 ini memang beda dengan SD yang lain Bapak, karena programnya banyak di sini. Ada hubungannya dengan kesehatan. Pertama, cuci tangan bersama, sikat gigi bersama, senam pagi bersama, bahkan ada bersih minggu sehat Bapak. Nah, minggu sehat itu dilaksanakan setiap hari Jumat secara bergiliran Bapak. Minggu pertama senam pagi, minggu keduanya sikat gigi bersama, minggu ketiganya cuci tangan bersama, minggu keempatnya hidup sehat gitu Bapak. Secara itu sehingga menjadi daya tarik bagi orang tua siswa yang ingin masuk ke sini Bapak. Selain itu kedisiplinan Bapak yang diutamakan di sini. Sini masuk pagi, pulang siang. Jadi bagi wali murid yang masuk putra putrinya ke sini, memasukkan putra putrinya ke sini, memang ditanyakan dulu siap untuk mematuhi tata tertib sekolah di sini. Siapa? Justru anaknya di sini memang yang Bapak Kepala Sekolah sampaikan, syarat untuk masuk ke pesantren 1 itu harus lulusan TK. Jadi orang tua yang ingin memasukkan ke pesantren 1 itu memasukkan putra putrinya ke TK supaya masuk ke pesantren 1 Bapak. Nah untuk itu kepada Bapak Kapus untuk minta tolong memfasilitasi perlengkapan terutama UKS dan ada hubungannya dengan kesehatan. UKS itu untuk dokter kecilnya kan kalau bisa ada seragam khusus UKS Bapak. Ya kalau bisa termasuk perlengkapan yang ada di dalam UKS itu. Kemudian untuk
kelancaran dokter kecil di dalam melaksanakan kegiatan membantu semua siswa itu lebih lancar dan memenuhi kesehatan yang ditentukan oleh puskesmas. Itu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak masukannya atas, ya saya anggap masukan ini Pak. Ya, bukan pertanyaan, masukan kami. Ya, kami jawab yang pertama Bapak, yang masalah KS. Ya, kalau urusan dengan bantuan sudah saya sebutkan tadi Pak. Kalau memang ada, siap kami luncurkan. Untuk bantuan, kami obat apa ini sudah ada juknisnya. Ini bisa kami nanti usulkan ke kabupaten. Ini, kabupaten. Kami turun ini Pak, tidak hanya jasa estetik, estetik turun ke lapangan itu aja. Kalau yang untuk lain-lainnya itu sudah ada anggaran semua. Itu kenapa? Tiap harinya aja Bapak kami nyetor. Walaupun itu uang masuk 10.000 ke kami, kirim ke Bank Jatim. Sekarang juga ini. Tiap hari kami mungkin sudah langganan Bank Jatim itu Bapak. Itu. Ya, insya Allah nanti ke depan ini Bapak, kami akan mengkondisikan teman-teman. Ya, ayo. Nanti teman-teman itu turun, mungkin dicatat aja nanti Pak teman-teman. Nanti kalau saya ada pertemuan saya sampaikan. Ya, memang gerakan UKS ini sejak pandemi Covid ini sempat tidur. Nah, sekarang ini dengan Pak PJ Bupati menggerakkan, ya, tapi katanya Pak Camat hanya dia menilai gimana kondisi sekolahan. Tapi Pak PJ itu pinter Pak. Pinter kenapa? Kalau nggak gini kami nggak turun langsung, nggak ngumpul seperti ini. Dengan adanya seperti ini, akhirnya kita tahu kondisi, terutama Pak Korwil nanti Pak. Kalau Pak Korwil bilangnya tuan rumah saya, tuan rumah, gitu. Makanya Pak Korwil itu banyak diemnya Pak sekarang. Gitu. Diemnya banyak Pak. Karena takutnya nanti Pak Korwil nanti apa ya, mempengaruhi kita, terutama lomba sekolah sehatnya. Tapi enggak, Pak Korwil itu sudah apa katanya kita. Pak Korwil tidak ada titipan Pak. Ya, ini nanti yang sehat Pak kami tidak lanjutin. Kami hanya yang bisa sekarang jangka pendeknya kami akan mengadakan screening, jangka panjangnya kami akan mengadakan pelatihan guru KS itu. Yang lain-lainnya nanti kami berproses Pak. Ya, kalau memang ada bantuan ya seperti apa ya alat atau kasa ya kami juga nanti akan mensuplai juga ke sekolah. Tapi kalau ada lomba Pak saya wajib nanti turun. Saya benahin itu demi keuangan. Kayak dikirim hanya satu Pak. Itu kalau dikirim 29, aduh tutup puskesmasnya nanti. Itu yang mungkin itu yang untuk kegiatan UKS-nya. Kita apa lagi? Sudah Pak ya, hanya itu. Sekedar informasi aja Bapak. Mungkin nanti kami sama bareng Bapak Kapolsek akan hadir di tiap-tiap sekolahan untuk mensosialisasikan bahwasannya terkait sepeda listrik ini ada larangan Bapak, apalagi di kota-kota. Jadi mungkin nanti dihimbau ke mungkin anak didik kita kalau bisa jangan pakai sepeda listrik. Anu Pak, katanya mau lagi di mana katanya kalau bukan di jalan raya. Ya itu repotnya Pak. Pemerintah memproduksi dan mengirim ke Kabupaten Bangkalan setiap hari hampir 5 truk besar itu. Cuma kenapa kok masih dilarang? Saya kapan hari sempat nanya ke Pak Kapolsek. Kalau pakai helm dan gimana? Ya nggak boleh kata dilarang. Mungkin untuk menjaga kesehatan anak didik kita, apalagi kita yang sudah berusia lanjut pakai sepeda listrik kurang geraknya Bu. Mungkin pelarangan ini dari pemerintah untuk menjaga kesehatan untuk kita sebenarnya, cuma karena sudah terlanjur enak dan cepat, tidak ada suaranya, terpaksa tetap diproduksi mungkin hanya itu Bapak dari saya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa ditutup dengan doa ya Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil اللهم اغفر لنا شيخنا واشكرنا ولمن احسن الينا ولا شرك بلا شرك علينا وللمسلمين سبحانك يا رب الجسر استغفرنا ما تسر علينا من امر الدنيا والامور الاخره ما رحب وتغنيمة لكل عبد بالسلامة والعافية في الدنيا والاخره بتيسير المسر فضلك يا الله يا الله يا الله واتبع عنا نقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل الدعاء ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pak.